Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas dengan studi kasus warung seblak. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya sendiri Mutiara Sukmarahayu dengan NRP 2130198 dan teman saya. Hadidan Aditya Wijaya Atmaja dengan NPM 2130 141. Di sini ada 9 elemen bisnis model kanvas. Sebelumnya, bisnis model kanvas itu sendiri merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk merancang, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan cara mereka menciptakan, mengirimkan, dan menangkap nilai. Nah, bisnis model kanvas ini memiliki 9 elemen, yaitu customer relationship, customer revenue, channel, value proposition, key result, cost, key partners, care activity, dan value proposition. Yang pertama, di sini masuk ke key partners atau mitra utamanya. Di sini ada pemasok bahan baku, distribusi, komunitas kuliner, platform penjualan. Untuk pemasok bahan baku, pemasok ini merupakan seperti kerupuk, bahan-bahan segar, bumbu, dan rempah-rempah. Untuk distribusinya yaitu kurir, jasa pengiriman makanan. Kemudian untuk komunitas kulinernya itu ada food bloggers, influencer, dan komunitas pencinta kuliner untuk promosi. Untuk platform penjualannya, yaitu ada seperti aplikasi pemesanan makanan seperti GoFood, GrabFood, Seafood, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada key activities atau aktivitas utamanya, yaitu ada produksi. Yang pertama, produksi ini yaitu memasak dan mengemas seblak dengan standar kualitas yang tinggi. Kemudian ada pengembangan produk. Pengembangan produk ini menciptakan variasi rasa dan jenis seblak untuk memenuhi preferensi pelanggan. Kemudian ada pemasaran dan promosi. Pemasaran promosi ini seperti kampanye pemasaran melalui media sosial atau diskon atau promosi lainnya. Yang terakhir ada penjualan dan distribusi. Penjualan dan distribusi ini mengelola pesanan dan memastikan pengiriman tepat pada waktunya. Kemudian ada key resource, yaitu ada sumber daya utamanya nih. Yang pertama ada bahan baku yang berkualitas, seperti kerupuk yang bagus, sayuran, terus mengandung protein seperti ayam, sosis, bakso, dan lain-lain. Kemudian ada staf produksi atau tim kokinya. Nah, tim ini harus yang terampil dalam memasak dan mengemas seblak. Kemudian ada dapur dan peralatan masak. Fasilitas dapur harus difasilitasi dengan sebaik mungkin, kemudian harus higienis. Kemudian ada brand dan reputasi. Brand dan reputasi ini nama merek yang dikenal dan dipercaya oleh pelanggan. Kemudian ada value proposition. Yang pertama ada rasa autentik. Rasa autentik ini seblak ini mempunyai cita rasa yang asli atau autentik dari resep yang tradisional. Kemudian variasi menu. Pilihan seblak ini banyak dengan berbagai tingkat kepedasan dan banyak variasi toppingnya. Terus ada kemudahan akses. Kemudahan akses ini jadi pelanggan ini eh, bisa lebih mudah untuk memesan melalui aplikasi atau layanan pesan antar. Terus ada kualitas dan kebersihan. Kualitas ini dari bahan baku yang bagus, yang segar, terus proses pembuatannya yang higienis. Nah, lanjut juga ada customer relationship atau hubungan pelanggan, yang di mana ada interaksi media sosial. Interaksi media sosial ini aktif di platform media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan. Lalu ada layanan pelanggan, yang di mana layanan pelanggan ini menyediakan layanan pelanggan yang responsif melalui chat, telepon, maupun media sosial. Terus ada program loyalitas. Program loyalitas ini seperti ada diskon dan penawaran khusus untuk pelanggan setia. Terus ada juga channel atau saluran. Eee, di sini ada 3 yaitu ada online. Online itu aplikasi pemesanan makanan, media sosial, dan website misalkan. Terus ada offline-nya. Kalau offline-nya kayak gerai fisik, bazar kuliner, dan event-event lokal, tuh. Terus ada juga delivery service, yang di mana kerjasama dengan layanan pengiriman makanan. Nah, terus ada juga
customer segment, yang di mana segmen pelanggan ini ada pencinta kuliner pedas, terus ada juga mahasiswa dan pelajar, ada juga keluarga, ada juga pekerja kantoran gitu. Nah, terus ada juga cost struktur, di mana cost strukturnya adalah struktur biaya, yaitu mulai dari bahan baku, terus operasional dapur, pemasaran, distribusi, dan gaji karyawan tentunya. Terus yang terakhir ada revenue stream, yang di mana revenue stream adalah aliran pendapatan. Nah, aliran pendapatan ini didapatkan dari penjualan langsung, paket catering, produk, tersedia di, apa namanya tuh, di Rota atau misalkan event dan bazar gitu. Lanjut. Nah, terus ada juga kesimpulannya dari bisnis model kanvas ini, untuk usaha seblak, ini membantu dalam memahami dan memecahkan aspek-aspek penting dari bisnis, mulai dari mitra utama hingga aliran pendapatan. Dengan model ini, pemilik usaha dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dengan mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis mereka, sehingga bisnis kanvas ini sangat penting gitu bagi usaha-usaha yang menengah apalagi gitu, untuk mengetahui di aspek mana aja nih yang perlu kita perhatikan khusus, di bagian mana aja nih yang harus kita perhatikan lebih khusus lagi untuk pengembangan strategi, ke depannya, seperti itu. Nah, dengan BMC juga kita dapat mengidentifikasi cara yang menarik untuk menarik pelanggan, kemudian membedakan produk, menentukan saluran distribusi yang efisien, serta mengelola sumber daya dan biaya dengan lebih baik. Mungkin cukup dari kita. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.